Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha mi'atu rahmatin faminha rahmatun biha yatarahamul khalqa bainahum wa tis'ata wa tis'una liyaumil qiyamah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kaum muslimin muslimat, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas nikmat, barokah dan hidayah yang telah dilimpahkannya kepada kita semuanya. Syukur adalah merupakan satu langkah yang paling utama bagi kita, karena sebesar apapun nikmat yang kita terima dari Allah, jika tidak disyukuri maka akan terus merasa kurang. Tetapi sekecil apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita, jika disyukuri, insya Allah akan menjadi berkah dan rasa cukup bagi kita. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah, kita harus selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah sekecil apapun. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak pada saudaraku semua bagaimana kita menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena sungguh hanya dengan iman dan takwa, maka kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia wal akhirah. Lalu mengapa keimanan itu harus dijaga? Mengapa ketakwaan juga harus dijaga? Yang pertama, keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan di dalam Al-Quran bahwa ketika kita beriman kepada Allah, maka Allah menjamin akan dihapus dosa dan kesalahan kita. Mari kita simak firman Allah di dalam Al-Quran, surat At-Taghabun ayat 9. Dalam ayat tersebut disebutkan, wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan. Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, maka akan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itulah jaminan Allah yang akan diberikan kepada kita ketika kita tetap menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ketakwaan. Ketakwaan ini pun dijamin oleh Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari segala kesulitan-kesulitan yang dihadapinya di dunia ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 sampai dengan 4. Pada ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan jalan keluar padanya. Kemudian di dalam ayat 3 Allah juga berfirman, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah atau dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian di dalam ayat 4
surat At-Talaq Allah juga berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan kemudahan baginya dari urusannya, dari segala urusan yang dihadapinya. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itulah jaminan dari Allah yang diberikan kepada orang-orang yang senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaannya pada saat dia menjalani hidup di dunia ini. Oleh karena itu, saudaraku semua yang dirahmati Allah, penting sekali bagi kita untuk senantiasa melakukan hal-hal yang bisa memupuk keimanan kita, yang bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semaksimalnya kita juga harus berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang bisa merusak keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita terjaga dari hal-hal yang bisa merusak keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kesyirikan yang seringkali kita tidak menyadari bahwa kita telah berbuat syirik. Itu yang saya sampaikan, saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas nikmat barokah dan hidayah yang telah dikaruniakannya kepada kita, sehingga pada saat ini alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat beliau, keluarga beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa ittiba kepadanya hingga yaumul qiyamah. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berikutnya perkenankan saya mengajak kepada saudaraku semua, marilah senantiasa kita berusaha menjadi umat yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Karena dengan mensyukuri nikmat Allah, maka sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kamu mau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan melipat gandakan nikmatnya kepadamu. Tetapi jika kamu kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, maka sungguh azab Allah itu terasa pedih. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan sebuah pelajaran yang diperoleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari malaikat Jibril. Disebutkan dalam satu riwayat, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Ahmad, dan juga Hakim. Dalam hadis itu disebutkan bagaimana malaikat Jibril memberikan pelajaran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwa Jibril alaihi salam datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau mengatakan, "Ya Muhammad, isma syi'ta." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyitun. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tetapi kamu harus ingat bahwa selanjutnya engkau benar-benar akan mati. Jadi manusia itu dipersilahkan untuk hidup sesukanya, tetapi dia harus selalu ingat bahwa hidupnya itu tidak akan berlangsung selamanya. Suatu saat manusia pasti akan menjumpai kematian, dan ketika kematian itu sudah datang, maka sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri, karena alam sesudah kematian adalah alam perhitungan, di mana manusia akan dihitung semua amalnya ketika hidup di dunia ini. Jika pada saat hidupnya hanya dimanfaatkan untuk bersenang-senang, tidak dimanfaatkan untuk mencari bekal hidup di akhirat sebanyak-banyaknya, maka penyesalan akan ditemui. Kemudian pelajaran yang kedua dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, wahbib man ahbabta fa innaka mufarikuhu. Cintailah siapa saja yang ingin engkau cintai, tetapi ingatlah bahwa selanjutnya engkau benar-benar akan berpisah dengannya. Jadi pada saat kita hidup di dunia ini, kita diperbolehkan untuk mencintai siapa saja. Tetapi kita harus tetap sadar bahwa orang yang kita cintai, baik itu istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, semua pasti akan berpisah, akan kita tinggalkan.
Oleh karena itu kecintaan kita terhadap mereka seharusnya jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang ketiga, summa qala ya Muhammad syaraful mu'minin qiyamul lail. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin terletak pada sholat malamnya. Banyak di antara kita yang belum menyadari betapa pentingnya sholat malam bagi seorang mukmin. Padahal Allah berjanji ketika hambanya mau melaksanakan sholat malam, mau berdoa di tengah malam, ketika orang-orang sedang terlelap tidur, maka Allah berjanji akan mengabulkan semua doa-doanya, akan menerima amal yang dikerjakan oleh hambanya. Kemudian pada pelajaran berikutnya malaikat Jibril kemudian memberikan pelajaran wa ngizzatus tighna'uhu anin nas. Kehormatan manusia terletak pada ketidakbutuhannya kepada manusia. Saudaraku kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, ketika manusia lebih berharap kepada sesama manusia, maka kehormatannya sebatas hanya diperoleh dari manusia, sebagian kecil manusia. Tetapi ketika kebutuhan kita kepada Allah di atas segala-galanya, ada persoalan kita mengadu kepada Allah, ada kebutuhan kita meminta kepada Allah, maka manusia tersebut akan menjadi manusia yang terhormat baik di mata Allah maupun di mata manusia. Itulah pelajaran yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang kemudian Rasulullah mengajarkan kepada umatnya hingga pelajaran itu sampai kepada kita. Saudaraku kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, mestinya pelajaran yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu menjadi pedoman bagi kita. Menjadi pedoman bagi kita di saat kita masih ada kesempatan hidup di alam dunia ini. Bahwa kita boleh berbuat apa saja, kita boleh berlaku apa saja, tapi kita harus selalu ingat bahwa umur kita itu terbatas. Kita dibatasi oleh umur sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus ingat bahwa setelah alam dunia ini selesai, maka kita akan menempuh perjalanan yang lebih panjang di alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Dan apa yang akan kita petik di alam akhirat adalah melupakan apa yang kita tanam di alam dunia ini. Kemudian kecintaan kita kepada makhluk, kepada siapapun, jangan sampai kemudian mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.